فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Dalam tradisi keagamaan dan literatur klasik Islam, terdapat banyak kisah dan isyarat yang dikaitkan dengan tanda-tanda besar menjelang akhir zaman. Di antara tanda-tanda tersebut, ada yang menyebutkan tentang munculnya Imam Mahdi, sosok yang dipercaya akan datang untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan kezaliman di muka bumi. Seiring dengan kisah tersebut, ada pula riwayat yang menyebutkan tentang fenomena kosmik berupa kemunculan bintang berekor atau komet, yang dalam beberapa teks keagamaan disebut dengan istilah dukhan atau asap tebal yang memenuhi langit. Narasi mengenai hal ini sering digambarkan dengan suasana yang penuh ketegangan sekaligus harapan. Langit yang biasanya tampak tenang digambarkan akan berubah menjadi saksi munculnya tanda-tanda kebesaran Tuhan. Ketika bintang berekor melintas, ia digambarkan sebagai cahaya yang panjang menjulur, seakan-akan membelah langit malam dengan ekornya yang berkilauan. Cahaya itu tidak hanya menjadi tanda kebesaran alam semesta, tetapi juga isyarat yang meneguhkan hati orang-orang beriman bahwa sebuah janji besar akan segera terwujud. Kemunculan komet atau bintang berekor ini dalam beberapa penafsiran dianggap bersamaan atau mendahului munculnya Imam Mahdi. Sebagian ulama menafsirkan bahwa ia akan menjadi tanda langit yang jelas yang dapat disaksikan oleh semua orang di berbagai penjuru bumi. Fenomena ini tidak akan luput dari pandangan sehingga tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal kehadirannya. Lalu setelah itu muncullah Imam Mahdi sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu yang akan membawa manusia pada jalan keadilan, menumpas penindasan, serta menyebarkan kedamaian yang telah lama hilang. Namun, perlu dipahami bahwa riwayat-riwayat mengenai komet atau bintang berekor ini masih diperdebatkan di kalangan para ahli. Ada yang berpegang pada makna tekstual, sehingga percaya bahwa benar-benar akan muncul tanda fisik berupa cahaya di langit. Ada pula yang menafsirkannya secara simbolis bahwa yang dimaksud dengan dukhan atau bintang berekor adalah tanda-tanda kerusakan besar di bumi yang akan melanda manusia menjelang kehadiran Imam Mahdi. Dalam penafsiran ini, cahaya di langit dipahami sebagai lambang dari kegoncangan besar yang dirasakan oleh manusia, baik secara spiritual maupun sosial. Dengan demikian, hubungan antara kemunculan Imam Mahdi dan fenomena bintang berekor atau komet bukanlah sesuatu yang dapat dipastikan dengan mutlak. Ia lebih banyak dituturkan sebagai isyarat dan tanda, sebuah cara untuk menggambarkan kebesaran peristiwa yang akan datang. Cerita ini menghadirkan rasa penasaran, ketakutan, sekaligus harapan dalam hati umat manusia. Apakah nantinya bintang berekor benar-benar muncul bersamaan dengan Imam Mahdi, ataukah hanya sebagai simbol? Hal tersebut tetap menjadi misteri yang hanya akan terjawab pada waktunya. Singkatnya, kehadiran Imam Mahdi adalah sebuah janji yang diyakini, sedangkan kemunculan bintang berekor atau dukhan adalah salah satu tanda yang mungkin menyertai. Keduanya digambarkan dalam kisah-kisah akhir zaman sebagai peristiwa agung yang menandai perubahan besar dalam sejarah manusia. Dalam kelanjutan kisah yang sering dituturkan oleh para penulis klasik maupun pengkaji akhir zaman, fenomena langit seperti komet atau bintang berekor dipandang bukan hanya sekadar peristiwa astronomi. Ia digambarkan sebagai tanda
yang membawa getaran batin pada setiap manusia. Pada masa itu, manusia akan merasakan kegelisahan yang mendalam. Sebagian orang ketakutan karena menganggap bintang berekor adalah pertanda kehancuran, sementara sebagian lainnya merasakan keyakinan yang kuat bahwa tanda tersebut adalah kabar gembira tentang datangnya seorang pemimpin yang dijanjikan, yaitu Imam Mahdi. Ketika bintang berekor itu muncul, langit akan tampak berbeda dari biasanya. Kilauannya yang panjang dan terang seolah menyibak kegelapan malam. Banyak yang menggambarkannya sebagai cahaya yang mampu terlihat hingga ke pelosok negeri. Bahkan orang-orang sederhana sekalipun dapat menyaksikannya dengan mata telanjang. Fenomena ini digambarkan menimbulkan rasa takjub yang bercampur takut. Di satu sisi, manusia menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Tuhan. Di sisi lain, ia merasakan getaran harapan karena tahu bahwa tanda-tanda besar sedang terjadi di hadapan mereka. Setelah itu, dalam kisah-kisah yang tersebar di berbagai literatur, Imam Mahdi akan muncul membawa ketenangan. Ia tidak datang dengan keramaian yang bising, tetapi dengan wibawa dan keberanian yang menggetarkan hati. Sosoknya digambarkan sederhana, tetapi keteguhan hatinya mampu memikat manusia untuk mendekat. Kehadirannya seperti jawaban atas doa panjang umat manusia yang mendambakan pemimpin adil setelah sekian lama hidup dalam bayang-bayang penindasan dan kesewenang-wenangan. Kehadiran bintang berekor dan Imam Mahdi pun akhirnya menjadi dua tanda yang saling melengkapi dalam narasi besar akhir zaman. Bintang berekor menjadi tanda dari langit yang dapat disaksikan oleh seluruh umat manusia, sementara Imam Mahdi menjadi jawaban nyata di bumi. Bersamaan dengan itu, dunia akan memasuki masa transisi. Kekacauan sosial, peperangan, dan berbagai fitnah besar yang sebelumnya menyelimuti manusia akan mulai menemukan titik terang dengan kehadiran pemimpin ini. Meski demikian, para ulama mengingatkan bahwa semua kisah ini harus dipahami dengan penuh kehati-hatian. Tidak semua riwayat memiliki tingkat keaslian yang sama, dan tidak semua tanda dapat dipastikan makna serta waktunya. Ada yang menafsirkannya secara harfiah sebagai peristiwa alam yang akan benar-benar terjadi. Ada pula yang memahaminya secara kiasan sebagai lambang dari perubahan besar yang akan mengguncang dunia. Yang pasti, kemunculan Imam Mahdi diyakini sebagai bagian dari janji ilahi yang akan terjadi ketika manusia berada pada puncak kegelapan dan membutuhkan cahaya petunjuk. Dengan demikian, kemunculan komet atau bintang berekor dan kedatangan Imam Mahdi dalam banyak narasi digambarkan sebagai peristiwa besar yang saling berkaitan. Tanda langit dan tanda bumi menjadi rangkaian yang menggugah rasa takut sekaligus harapan, menandai babak baru bagi kehidupan umat manusia menuju jalan yang lebih terang dan penuh keadilan. Narasi yang berkembang mengenai tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi tidak hanya berhenti pada hadirnya bintang berekor atau komet. Setelah fenomena langit itu muncul, diceritakan bahwa dunia akan berada dalam situasi yang penuh dengan gejolak. Kekacauan politik, peperangan antar bangsa, perebutan kekuasaan, serta fitnah yang menyebar luas menjadi gambaran nyata dari kondisi umat manusia. Dalam situasi yang suram inilah, banyak orang mulai mencari cahaya penuntun, seorang pemimpin yang dapat memberikan keadilan dan menyatukan manusia dalam kebenaran. Pada saat itu, kemunculan Imam Mahdi digambarkan sebagai jawaban atas kerinduan panjang umat manusia. Beliau hadir bukan sekadar sebagai seorang pemimpin politik atau panglima perang, melainkan sebagai pembawa harapan dan pemulih tatanan dunia. Sosoknya akan dikenal dengan kesederhanaan, kebaikan hati, serta keberaniannya menegakkan keadilan tanpa takut kepada penguasa zalim.
Kehadirannya dihubungkan dengan perubahan besar, seakan-akan dunia yang semula gelap perlahan diterangi cahaya yang menenteramkan. Bintang berekor yang sebelumnya terlihat di langit akhirnya dipahami sebagai tanda pembuka, seolah mengumumkan kepada seluruh umat manusia bahwa masa yang ditunggu telah tiba. Fenomena itu bukan hanya pertanda kosmik, tetapi juga simbol perubahan besar yang tidak dapat dihindari. Orang-orang yang beriman melihatnya sebagai kabar gembira, sedangkan orang-orang yang ingkar memandangnya dengan rasa cemas dan takut. Dalam kelanjutan kisahnya, Imam Mahdi akan mengumpulkan pengikutnya, menegakkan kebenaran, serta menyatukan manusia yang tercerai-berai oleh peperangan dan perbedaan. Kehadirannya digambarkan membawa kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian yang sebelumnya mustahil tercapai. Bahkan, bumi yang tadinya dipenuhi dengan penindasan perlahan-lahan akan kembali makmur. Namun, semua narasi ini tetap menyimpan misteri. Tidak ada yang benar-benar mengetahui kapan tepatnya peristiwa itu akan terjadi dan bagaimana wujud nyata dari bintang berekor atau dukan tersebut. Sebagian orang menafsirkannya sebagai komet yang benar-benar akan melintas. Sebagian lain mengartikannya sebagai simbol dari bencana besar. Dan ada pula yang melihatnya sebagai lambang turunnya pertolongan Tuhan melalui Imam Mahdi. Apapun bentuknya, cerita mengenai bintang berekor dan Imam Mahdi selalu menghadirkan rasa kagum sekaligus introspeksi. Manusia diajak untuk menyadari betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Sang Pencipta, serta diingatkan untuk selalu menyiapkan hati dengan keimanan agar tidak terguncang ketika tanda-tanda besar itu benar-benar datang. Seiring berlanjutnya kisah yang dikaitkan dengan tanda-tanda menjelang kemunculan Imam Mahdi, para penutur tradisi selalu menekankan bahwa setiap peristiwa besar tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses panjang yang mengguncang kehidupan manusia. Fenomena bintang berekor yang memanjang di langit dianggap sebagai pengantar dari rangkaian kejadian besar. Setelah tanda itu, bumi akan dipenuhi peristiwa yang semakin sulit dikendalikan oleh manusia. Peperangan akan pecah di banyak tempat, perebutan kekuasaan akan semakin panas, dan perselisihan antar manusia akan makin sering meletus. Semua itu seakan menjadi latar panggung yang sempurna bagi hadirnya seorang pemimpin yang akan mengembalikan keseimbangan. Imam Mahdi kemudian digambarkan sebagai pribadi yang muncul di tengah kerusakan moral dan sosial. Beliau tidak tampil dengan keangkuhan, melainkan dengan kerendahan hati yang membuat manusia percaya kepadanya. Kehadirannya bagai oase di tengah padang pasir yang kering. Ia membawa kesejukan dalam suasana yang penuh dengan panasnya konflik. Bintang berekor yang sebelumnya melintas di angkasa menjadi simbol langit yang seolah memberi restu bagi langkah besar yang akan beliau tempuh di bumi. Dalam beberapa narasi, kemunculan bintang berekor itu dikaitkan dengan getaran batin yang luar biasa. Orang-orang yang melihatnya akan merasa seakan menyaksikan pesan rahasia dari Tuhan. Ada yang merasa gentar, ada pula yang merasa kuat dan penuh harapan. Fenomena itu tidak bisa disembunyikan atau diabaikan karena cahayanya menyapu langit dari timur hingga barat. Ia seakan berkata kepada seluruh umat manusia bahwa zaman baru akan dimulai. Setelah Imam Mahdi muncul, berbagai tanda lain akan mengikutinya. Keadilan yang lama hilang akan ditegakkan. Kekayaan yang selama ini hanya dikuasai oleh segelintir orang akan dibagi secara merata. Dan manusia akan merasakan kehidupan yang jauh lebih damai. Narasi ini menghadirkan gambaran dunia yang benar-benar berubah, dari kegelapan menuju cahaya, dari kesewenang-wenangan menuju keseimbangan. Akan tetapi, tidak semua manusia akan menyambut beliau dengan hati terbuka. Ada pihak-pihak yang menolak, ada yang merasa terancam, dan ada pula yang berusaha
melawan. Inilah bagian dari ujian besar yang selalu menyertai janji ilahi. Bintang berekor yang muncul di langit menjadi pengingat bahwa setiap tanda kebesaran Tuhan tidak selalu dipahami dengan cara yang sama oleh manusia. Ada yang melihatnya sebagai harapan, ada pula yang menolaknya sebagai pertanda malapetaka. Dengan demikian, kisah bintang berekor dan Imam Mahdi adalah cerita yang menyatukan langit dan bumi dalam satu peristiwa besar. Langit mengirimkan tanda, bumi menerima pemimpin, dan manusia menjadi saksi dari sebuah babak penting dalam sejarah peradaban. Semua ini bukan sekadar kisah, tetapi juga pengingat agar manusia senantiasa menyiapkan diri, memperkuat iman, dan menjaga hati dalam menghadapi misteri masa depan yang hanya Tuhan yang mengetahuinya. Dalam kelanjutan narasi mengenai bintang berekor dan Imam Mahdi, para penutur sering menggambarkan suasana dunia yang semakin memasuki babak genting. Fenomena langit yang menakjubkan itu hanya menjadi awal dari perubahan besar yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia. Setelah cahaya bintang berekor menyapu gelapnya langit malam, bumi seakan memasuki masa peralihan, masa di mana setiap orang diuji antara memilih jalan kebenaran atau larut dalam arus kesesatan. Pada masa itu, masyarakat akan menyadari bahwa segala sistem buatan manusia yang selama ini dianggap kuat ternyata rapuh. Kekuasaan besar yang berdiri dengan angkuh runtuh satu persatu, sementara kebenaran yang lama terkubur mulai muncul ke permukaan. Imam Mahdi hadir bukan sebagai seorang penakluk yang haus kuasa, tetapi sebagai pembawa keseimbangan. Ia tidak membangun kekuatan dengan menindas, melainkan dengan menegakkan keadilan. Bintang berekor yang melintas sebelumnya dapat dipandang sebagai simbol keterhubungan antara langit dan bumi. Langit memberi tanda, bumi menerima kenyataan. Bagi orang-orang yang beriman, tanda itu menumbuhkan keyakinan yang mendalam bahwa pertolongan Tuhan sudah dekat. Mereka melihat fenomena itu dengan mata penuh harapan. Sebaliknya, bagi orang-orang yang ingkar, tanda itu justru membawa ketakutan yang menghantui karena mereka tahu bahwa kekuasaan zalim yang mereka pegang tidak akan bertahan lama. Imam Mahdi lalu digambarkan mulai membangun tatanan baru. Ia mengumpulkan manusia dengan cara yang sederhana namun penuh karisma. Kata-katanya menenangkan, langkahnya meneguhkan, dan tindakannya memberikan contoh nyata bahwa kepemimpinan sejati tidak lahir dari keangkuhan, tetapi dari pengabdian. Dalam narasi yang berkembang, beliau akan berhasil memadamkan api peperangan, mendamaikan perselisihan, dan mengembalikan kesejahteraan bagi rakyat yang lama menderita. Kehadiran Imam Mahdi diiringi tanda langit itu menjadi pengingat bahwa peristiwa besar selalu memiliki dua sisi, ujian sekaligus anugerah. Ujian bagi mereka yang hatinya keras karena tanda-tanda kebesaran Tuhan justru mereka abaikan. Anugerah bagi mereka yang hatinya lembut karena mereka melihat bintang berekor sebagai kabar gembira dan hadirnya Imam Mahdi sebagai jawaban doa yang selama ini terucap dalam kesunyian. Kisah ini pada akhirnya mengajarkan bahwa manusia tidak boleh terpaku hanya pada tanda fisik yang muncul di langit, tetapi harus juga mempersiapkan diri secara batin. Karena pada saat peristiwa itu benar-benar terjadi, yang akan menentukan bukan hanya apa yang tampak di depan mata, melainkan bagaimana hati meresponsnya. Apakah dengan keimanan yang teguh atau dengan ketakutan yang melumpuhkan? Dengan demikian, perjalanan naratif antara bintang berekor dan Imam Mahdi adalah kisah tentang keterhubungan kosmos dengan kehidupan manusia. Langit mengisyaratkan, bumi menunggu, dan manusia dipanggil untuk memilih jalan hidupnya. Ia adalah cerita tentang harapan, tentang ujian, dan tentang janji yang akan menjadi kenyataan pada saat yang telah ditentukan.
narasi mengenai bintang berekor yang dikaitkan dengan kemunculan Imam Mahdi terus berlanjut dengan gambaran suasana dunia yang semakin syarat dengan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Setelah langit memperlihatkan isyaratnya, kehidupan manusia di bumi digambarkan akan memasuki fase yang penuh gejolak sekaligus penuh harapan. Fenomena itu menjadi semacam pengumuman bahwa perjalanan sejarah umat manusia akan segera memasuki babak baru yang sangat menentukan. Di tengah hiruk-pikuk peperangan, perebutan kekuasaan, dan kegelisahan yang melanda hati banyak orang, bintang berekor hadir sebagai tanda yang tidak dapat disangkal. Cahaya panjangnya yang menjulur di angkasa menjadi pemandangan yang tidak hanya menyilaukan mata, tetapi juga mengguncang jiwa. Orang-orang menyadari bahwa peristiwa ini bukan kejadian biasa. Sebagian merasa bahwa inilah pertanda akan segera datangnya sosok penyelamat yang selama ini disebut dalam berbagai riwayat. Imam Mahdi kemudian digambarkan tampil sebagai pemimpin yang ditunggu-tunggu. Ia bukan sekadar tokoh sejarah, tetapi sosok nyata yang hadir dengan kepribadian agung. Beliau membawa keadilan yang dirindukan, menegakkan hukum dengan bijaksana, serta menyatukan umat yang tercerai-berai. Kehadirannya seakan menjawab setiap keresahan yang dirasakan manusia. Dalam dirinya terpancar keberanian dan kelembutan sekaligus, membuat banyak orang yang tadinya kehilangan harapan kini menemukan kembali arah hidupnya. Bintang berekor dalam narasi ini menjadi semacam saksi langit. Ia muncul terlebih dahulu untuk memberi tanda kepada manusia. Lalu setelah itu, Imam Mahdi hadir untuk mewujudkan perubahan besar di bumi. Tanda langit dan tanda bumi berpadu menjadi satu rangkaian peristiwa yang saling melengkapi. Langit menyampaikan kabar, bumi mewujudkan janji. Namun, kisah ini juga mengingatkan bahwa tidak semua orang akan mudah menerima kenyataan tersebut. Ada yang tetap menolak tanda-tanda itu. Ada pula yang menentang kehadiran Imam Mahdi karena merasa kedudukannya terancam. Inilah bagian dari ujian besar yang akan membedakan siapa yang beriman dengan sepenuh hati dan siapa yang tetap terikat pada kepalsuan dunia. Pada akhirnya, narasi ini menekankan bahwa kemunculan bintang berekor bukan hanya sebuah peristiwa kosmik, melainkan juga simbol dari perubahan besar dalam kehidupan manusia. Cahaya yang membelah langit malam menjadi pertanda bahwa gelapnya zaman akan segera diakhiri oleh hadirnya seorang pemimpin pilihan Tuhan. Imam Mahdi pun tampil sebagai jawaban dari janji ilahi, membawa manusia menuju kehidupan yang penuh keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. Dengan memahami kisah ini, manusia diingatkan untuk selalu menjaga keimanan, memperkuat akhlak, dan tidak terjebak pada kebesaran dunia semata. Karena pada saat tanda itu benar-benar hadir, hanya hati yang bersihlah yang akan mampu membaca maknanya. Setelah bintang berekor dipaparkan sebagai tanda langit dan Imam Mahdi digambarkan sebagai tanda bumi, kisah yang berkembang di berbagai penuturan klasik seringkali berlanjut dengan gambaran bagaimana dunia perlahan mengalami transformasi besar. Fenomena kosmik yang memukau itu seakan menjadi pengantar, sedangkan kehadiran Imam Mahdi menjadi inti dari perubahan nyata. Manusia yang sebelumnya terjebak dalam keputusasaan mulai merasakan getaran harapan baru. Kehidupan yang penuh dengan penindasan, kesenjangan, dan peperangan berganti dengan semangat keadilan yang ditegakkan secara menyeluruh. Imam Mahdi digambarkan akan membagikan kekayaan secara merata, sehingga orang-orang miskin tidak lagi tertindas oleh keserakahan golongan kaya. Ia menegakkan hukum dengan penuh kebijaksanaan, membuat orang-orang yang selama ini dikuasai rasa takut akhirnya dapat hidup dalam ketenangan. Bintang berekor yang melintas sebelumnya tetap dikenang oleh manusia sebagai pertanda yang mengawali babak ini. Cahaya yang membelah angkasa pada masa itu menjadi simbol bahwa kegelapan panjang sudah berakhir. Orang-orang yang menyaksikannya seakan memiliki keyakinan yang lebih kuat untuk mengikuti Imam Mahdi, sebab mereka merasa telah melihat tanda kebesaran Tuhan
dengan mata kepala sendiri. Namun, perjalanan tidak serta-merta dipenuhi kedamaian. Dalam banyak narasi disebutkan bahwa perlawanan akan tetap ada. Kekuasaan zalim yang telah lama bercokol tidak mudah melepaskan genggamannya. Fitnah akan tersebar, peperangan akan pecah di berbagai tempat, dan banyak jiwa akan diuji. Semua ini justru menjadi medan untuk menegaskan perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan tulus dan orang-orang yang masih terikat pada keangkuhan duniawi. Di tengah pergolakan itu, Imam Mahdi tampil dengan keteguhan yang tak tergoyahkan. Ia tidak hanya berjuang dengan kekuatan fisik, tetapi juga dengan kekuatan moral dan spiritual. Kehadirannya menjadi mercusuar yang menuntun manusia kembali pada jalan yang benar. Bintang berekor yang dahulu tampak di langit menjadi pengingat bahwa setiap perjuangan di bumi telah lebih dahulu digariskan oleh kehendak langit. Narasi ini mengandung pesan mendalam bahwa kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari keterhubungan antara alam semesta dan takdir ilahi. Tanda-tanda kosmik hanyalah permulaan, sedangkan inti dari peristiwa itu adalah bagaimana manusia merespons kehadiran pemimpin yang akan membawa mereka menuju keadilan dan kedamaian sejati. Dengan demikian, kisah bintang berekor dan Imam Mahdi bukan sekadar cerita akhir zaman, melainkan juga cermin bagi manusia masa kini untuk senantiasa menjaga keimanan, memurnikan hati, serta mempersiapkan diri menghadapi misteri masa depan. Karena ketika tanda-tanda itu benar-benar hadir, yang akan menentukan adalah kesiapan jiwa dalam menerima cahaya kebenaran. Narasi mengenai bintang berekor dan Imam Mahdi sering mencapai puncaknya pada gambaran sebuah dunia yang benar-benar berubah. Setelah tanda langit itu melintas, umat manusia digambarkan memasuki masa penuh ujian, tetapi sekaligus masa yang membuka jalan menuju kesejahteraan sejati. Seolah-olah bintang berekor menjadi ketukan pertama di pintu sejarah, lalu Imam Mahdi hadir sebagai jawaban yang membuka pintu tersebut lebar-lebar. Pada masa itu, kehidupan manusia akan ditata ulang. Segala bentuk kesenjangan, ketidakadilan, dan penindasan yang sebelumnya mengakar kuat akan dipangkas habis. Imam Mahdi tampil dengan keberanian yang tidak bisa dibendung, namun sekaligus dengan kasih sayang yang mengalir dalam setiap tindakannya. Beliau memimpin bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk seluruh umat. Pemerintahannya digambarkan sebagai masa di mana bumi kembali memberikan kesuburannya, langit menurunkan berkahnya, dan manusia hidup dalam keseimbangan yang telah lama hilang. Bintang berekor yang pernah menyinari langit malam tetap menjadi simbol kuat dalam ingatan umat manusia. Banyak orang mengisahkannya kepada generasi berikutnya sebagai penanda zaman, sebagai cahaya yang membuka jalan bagi hadirnya pemimpin yang benar-benar adil. Simbol itu menjadi pengikat keyakinan bahwa Tuhan selalu mengirimkan tanda sebelum menghadirkan pertolongan. Tetapi narasi juga tidak melupakan sisi gelapnya. Masih akan ada golongan yang menolak kehadiran Imam Mahdi. Mereka yang terbiasa hidup dengan kekuasaan zalim merasa keberadaannya mengancam. Mereka menyebarkan fitnah, menimbulkan perpecahan, bahkan berusaha menghancurkan kepemimpinan yang baru tumbuh itu. Namun, dalam cerita-cerita klasik disebutkan bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan, meskipun prosesnya penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Pada akhirnya, perjalanan Imam Mahdi diiringi oleh tanda langit berupa bintang berekor menjadi gambaran tentang bagaimana manusia tidak boleh kehilangan harapan meski berada dalam kegelapan yang paling pekat. Tuhan selalu mengatur jalannya sejarah dengan isyarat dan pertolongan. Manusia hanya diminta untuk menjaga hati, memperkuat iman, dan menyiapkan diri agar tidak menjadi bagian dari mereka yang menolak tanda-tanda kebesaran itu. Dengan begitu, kisah ini bukan hanya tentang akhir zaman, melainkan juga
tentang refleksi hidup di masa kini. Bintang berekor mengingatkan bahwa ada tanda-tanda kebesaran Tuhan yang tak dapat disangkal, dan Imam Mahdi mengingatkan bahwa keadilan pada akhirnya akan tegak meski harus melalui jalan yang berliku. Narasi mengenai bintang berekor dan Imam Mahdi berlanjut dengan gambaran semakin jelasnya keterhubungan antara tanda-tanda kosmik dan perjalanan sejarah manusia. Setelah bintang berekor itu menampakkan dirinya di langit, seakan-akan tabir yang menutup mata manusia mulai terbuka. Dunia tidak lagi sama karena langit telah mengumumkan sebuah peristiwa besar. Di bumi, tanda itu menjadi kabar yang terus diperbincangkan, memunculkan rasa takut sekaligus rasa penuh harapan. Imam Mahdi muncul pada saat yang paling tepat ketika dunia berada di ambang kehancuran moral dan sosial. Beliau hadir bukan sebagai tokoh biasa, melainkan sebagai sosok yang dipilih untuk mengembalikan keseimbangan. Kehadirannya membawa napas baru yang menyejukkan. Ia menata kembali kehidupan manusia dengan aturan yang adil, membangunkan hati yang tertidur, serta menyatukan umat yang sebelumnya tercerai-berai. Bintang berekor yang melintas di angkasa tetap dikenang sebagai tanda pertama yang memberi kabar kepada manusia. Tanda itu mengajarkan bahwa setiap peristiwa besar di bumi selalu memiliki keterkaitan dengan langit. Seolah langit berkata, "Bersiaplah karena masa baru akan dimulai." Simbol itu bukan hanya pertunjukan alam, melainkan juga bahasa Tuhan yang penuh makna. Dalam banyak kisah, Imam Mahdi digambarkan berhasil mengalahkan fitnah besar yang merajalela. Para penentangnya tidak berhenti menebar kebohongan, tetapi kebenaran yang dibawanya selalu lebih kuat.